berkarir sebagai profesional IT di Eropa. Teman-teman, tentunya kita juga menghadirkan pembicara profesional yang memiliki segudang pengalaman bekerja di Eropa. Nah, adapun benefit dari mengikuti webinar kali ini adalah pertama, teman-teman akan diberikan pemahaman tentang bagaimana bekerja di Eropa sebagai profesional IT. Lalu selanjutnya, teman-teman juga akan mendapatkan gambaran umum mengenai proses dan alur persiapan bekerja ke Eropa. Lalu tak lupa tentunya gambaran mengenai kontrak upah dan juga budaya kerja. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah tips and trick untuk bekerja ke luar negeri. Baik teman-teman, aku izin menjelaskan bahwa workabroad.id ini merupakan bimbingan kerja ke luar negeri dan juga bahasa asing. Kita merupakan salah satu produk dari Ruang Guru, jadi sudah pasti memiliki kredibilitas resmi dan juga terpercaya. Kami telah membantu siswa selama kurang lebih 10.000 belajar bahasa asing dan juga ada sekitar student scooters ke 46 negara. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman juga nantinya ketika di workabroad.id akan dibimbing langsung oleh tutor-tutor terbaik dari lulusan UGM, bahkan ada dari lulusan luar negeri. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir begitu. Next, selanjutnya, kenapa sih harus bekerja ke luar negeri? Ada 4 alasan yang utama di sini. Yang pertama adalah turunnya populasi usia produktif dari kedua negara tersebut, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa di Jepang dan juga di Jerman itu telah membuka kesempatan untuk tenaga asing sebesar kan peluang emas banget ya buat kita. Lalu selanjutnya peluang gaji. Nah, ini penting banget teman-teman hingga 30 juta rupiah tiap bulannya. Dan yang terakhir adalah kurangnya pekerjaan di Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Tercatat melalui data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka hampir 7,2 juta orang pada Februari 2024. Nah, jadi bekerja di luar negeri merupakan solusi nih bagi teman-teman semua. Nah, selanjutnya aku kembali menekankan bahwa lebih dari 1 juta kuota kebutuhan di negara Jepang dan juga di negara Jerman. Karena tadi angka usia produktif dari kedua negara tersebut menurun, jadi ini merupakan kesempatan emas begitu ya bagi para kaula muda di Indonesia, khususnya para pencari kerja seperti itu. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi webinar dari Kak Daniel. Oke, di sini sudah bergabung bersama saya, Kak Daniel. Halo, Kak Daniel. Ya, halo semua. Oke, bagaimana Kak kabarnya pada malam hari ini? Ya, di baik-baik di sini sih masih siang ya, masih jam 2. Oh, oke. Kita beda 5 jam. Baik. Oke, Kak. Walaupun demikian, tapi tidak menurunkan semangat ya, Kak, dalam sharing pada malam hari ini di Indonesia. Iya dong, pasti. Oke, baiklah. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Daniel Santoso. Oke, thank you. Halo semua. Wow, ternyata cukup banyak ya teman-teman yang antusias dengan webinar ini. Sekitar 150 orang udah join, saya lihat di ininya, di partisipansnya. Eh, ya, saya coba dulu share screen. Sorry, bentar ya. Atau mungkin dari kakaknya boleh bisa di-share materinya. Boleh Kak, saya coba ya? Iya,
Oh, oke, ini udah bisa. Kelihatan nggak teman-teman layarnya? Kalau di layar saya ini Kak Daniel Santoso yang share screen, Kak. Oh ya, udah bisa punya saya. Thank you, Kak. Waduh, Kelihatan teman-teman kan ya layarnya? sepertinya oke. Oke, oke. Oke, mantap. Udah kelihatan semua. Ya, halo teman-teman semua. Eh, Thank you udah join webinar kali ini. Ya, mungkin teman-teman udah pada lihat ya sebelumnya temanya, yaitu tentang eh, working in Latvia atau bisa juga working in Europe. Eh, di sini teman-teman pada tahu gak sih? Mungkin nggak banyak nih yang tahu tentang Latvia gitu. Jarang ada yang dengar gitu tentang Latvia. Latvia itu di mana sih? Gitu. Saya juga awalnya eh, sama kurang tahu juga Latvia itu di mana. Tapi ya hari ini saya mau sharing aja mengenai kerja di Latvia, gambaran umumnya seperti apa, dan juga pengalaman saya kerja di Latvia sebagai software developer gitu. Nah, ini Soeki, Manisaut Daniel Santoso. Ya, ini merupakan ini ya. Saya cuma bisa dikit doang eh, bahasa Latvia gitu. Ini contoh bahasa Latvia untuk perkenalan diri gitu. Untuk memperkenalkan nama. Ya, mungkin saya kenalin dulu. Eh, nama saya Daniel. Saya dulu lulus S1 di kampus swasta di Indonesia, jurusan Teknik Informatika di Jakarta. Dan setelah lulus, dulu saya eh, pernah bekerja juga selama 5 tahun di Indonesia. Jadi ya sebelum ke Latvia ini ada pengalaman bekerja dulu sebelumnya. Pernah kerja di rumah sakit dan juga pernah kerja di eh, bank swasta juga di Jakarta gitu. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat adalah salah satu view yang ikonik di kota Riga di Latvia. Nah, ini cantik banget ya teman-teman. Bisa lihat ada jembatan dan juga eh, penampakan bangunan-bangunan yang klasik. Ini adalah di Old Town-nya di kota Riga, Latvia. Ini ikonik banget view ini. Nah, mungkin eh, ada yang bertanya gitu, kenapa sih kerja lebih milih untuk kerja di luar dibanding kerja di Indonesia gitu? Sebenarnya ada beberapa alasan ya teman-teman kenapa eh, kita pilih untuk kerja di luar. Salah satunya itu karena eh, gajinya yang sepadan juga menurut saya eh, dengan beban kerjanya gitu. Jadi eh, dulu awalnya ketika di Indonesia saya udah kerja 5 tahun. eh Menurut saya juga eh, kerjaan saya dulu itu cukup ini sih, cukup berat juga ya karena menyita banyak waktu, sering lembur dan juga eh, kerjaannya juga demanding eh, banget gitu eh, dari segi skills dan juga eh, waktu ya. Jadi menurut saya effortnya itu eh, cukup cukup banyak gitu ketika kerja di Indonesia. Tapi yang pengalaman saya waktu itu setelah 5 tahun secara gaji juga nggak terlalu eh, baik banget gitu, nggak terlalu sepadan dengan
effort yang kita keluarkan gitu di tempat kerja gitu. Misalnya kita udah kerja 8 jam sehari, tapi terkadang kita masih sering lembur sampai misalkan 10 jam, sampai eh, pulang nyampe rumah biasa udah jam 8 atau 9, belum lagi kena macet di jalan gitu kan. Berangkat pagi misalkan jam 8. Jadi awalnya sih sebenarnya karena ada salah satu alasannya juga karena gaji gitu. Dan juga kenapa kerja di luar itu menurut saya juga salah satu hal baiknya adalah work-life balance. Di sini dalam konteks ini yaitu kerja di Latvia dan di Eropa secara umum, menurut saya work-life balance-nya bagus banget sih kalau untuk karyawan gitu. Karena di Kak sini Daniel, maaf, ya, saya izin untuk interupsi. Jadi di sini layarnya belum full begitu Kak. Jadi teman-teman tidak bisa melihat dengan jelas. Mungkin bisa use slideshow Kak di pojok kiri, di pojok ya oh kiri. sorry sorry, bentar Iya ya. begitu. Mohon maaf ya Kak, interupsi. Terima kasih banyak. Silahkan lanjutkan. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Kalau di saya belum Kak, belum full. Di teman-teman bagaimana? Belum ya. Udah, Kak. Oh udah, oke. Di saya malah jadi gelap semua, nggak kelihatan apa-apa. Kalau ini, Oh, ada yang belum juga Kak. Kalau ini better Kak, udah kelihatan. Oke, udah Kak ini udah aman. full kan ya? Udah. Aman. Terima kasih banyak Kak. Oke, oke. Sorry, sorry. Eh, ya, kita lanjut ya. Jadi, kode pengalaman saya juga secara work-life balance di Latvia dan di Eropa pada umumnya itu sangat baik ya, karena di sini sistem kerjanya kalau untuk di bidang IT sendiri, karena saya kerja di bidang IT, itu 8 jam sehari dan itu fleksibel, jadi kita bisa nentuin kita mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa, yang penting sehari itu 8 jam dan nggak ada keharusan dari atasan atau dari manajer untuk lembur sih gitu. Sekalipun misalkan deadline-nya belum selesai gitu. Dan juga dari segi deadline, dari segi workload, itu juga disesuaikan banget sih dengan kapasitas uh, tim yang ada gitu. Jadi kalau kapasitasnya misalkan 10 ya nggak mungkin workload-nya itu dikasih lebih dari 10 gitu. Jadi pasti itu disesuaikan banget gitu sehingga meminimalisir karyawannya harus kerja lembur atau ya kerja overtime gitu. Uh, dan juga kenapa saya bilang uh, secara umum di Eropa sama seperti ini karena uh, saya sendiri kerja di perusahaan basisnya ini di Switzerland. Ini perusahaan telekomunikasi namanya Swisscom, dan di Latvia ini mereka ada suatu anak perusahaan lagi khusus untuk bidang IT, untuk supporting main business di Swiss. Dan ya budaya kerjanya sama gitu di Swiss dan juga di sini, dan juga dia ada cabang juga di Rotterdam di Belanda. Itu di ketiga tempat itu sama aja sih budaya kerjanya dan regulasinya gitu. Dan juga uh, yang ketiga itu, sorry ini slide-nya agak stuck. Ya, yang ketiga itu tentunya juga uh, satu pengalaman baru ya, bisa tinggal di negara lain gitu. Yang ya beda banget bisa dibilang dengan di negara kita di Indonesia gitu. Ada secara budaya juga sangat berbeda, banyak menemukan hal-hal baru, dan juga uh, kita bisa berteman dengan orang-orang dari berbagai negara lain, dari berbagai kebudayaan juga. Karena contohnya di kantor saya sendiri, yang kerjanya nggak hanya orang lokal aja, orang Latvia, tapi juga banyak orang-orang dari negara lain juga yang di hire gitu. Contohnya misalkan dari Turki, dari
Tunisia, dari Ukraina, dan ya dari negara-negara lain juga. Jadi suatu pengalaman yang menarik juga sih, bisa belajar budaya lain dari teman-teman, dan juga bisa uh, semakin memperluas pergaulan juga gitu. Em, ya, terus berikutnya itu ya mungkin teman-teman eh, kan jarang dengar tentang Latvia gitu ya. Saya juga awalnya nggak tahu nih Latvia ini di mana gitu. Apa ini adalah suatu kota di Rusia apa gimana? Karena ya awalnya juga nggak ini sih, have no idea gitu about negara ini. Uh, nah, tapi ada beberapa, setelah saya pikir-pikir lagi, ada ya beberapa alasan yang menarik sih kenapa memilih kerja di Latvia. Karena salah satunya itu negara ini populasinya nggak terlalu banyak gitu, eh, kira-kira sekitar 1,8 juta. Jadi nggak terlalu apa ya, highly populated banget, seperti nggak terlalu crowded gitu seperti negara-negara besar lainnya di Eropa gitu. Kalau misalkan bisa kita lihat, misalkan contohnya di Jerman atau di Prancis itu kan cukup crowded ya di kota-kota besarnya karena banyak imigran, dan juga ya jadi agak susah juga untuk cari tempat tinggal dan lain sebagainya karena eh, tinggi gitu populasinya. Apalagi buat yang introvert nih, sebenarnya cocok juga nih Latvia, karena bisa dibilang ini eh, negaranya introvert ya, karena di sini sepi banget sih bisa dibilang. Ya lihat aja populasi cuma 1,8, itu pun yang apa ya, berat total semuanya ya, belum dihitung yang maksudnya dari 1,8 itu kan ada juga yang perantau ke negara lain gitu yang nggak tinggal di Latvianya. Jadi di kota Riga sendiri, di ibu kotanya, di mana saya tinggal sekarang, populasinya nggak banyak sih, sangat sepi banget gitu. Apalagi kalau lagi di musim dingin gitu kayak sekarang. Dan juga pasti opportunity-nya ya cukup luas menurut saya, karena populasinya kurang banyak, dan juga secara industri, secara bisnis dia masih growing, khususnya di bidang IT. Jadi menurut saya ini opportunity yang masih lebar sih, terbuka. Dan juga Latvia ini bisa dibilang salah satu negara di Eropa dengan biaya hidup yang rendah gitu. Sebagai gambaran, untuk sewa apartemen itu sekitar 400 euro per bulan, mungkin sekitar sekarang kan 1 euro 17.000, sekitar 7 juta. Ini murah banget sih kalau dibanding negara-negara lain di Eropa, bisa sekitar 1.500 atau 2.000. Dan juga untuk belanja kebutuhan pokok satu minggu contohnya, itu sekitar 50 euro sih kalau untuk sendiri gitu ya. Ini bisa cukup lah buat masak satu minggu. Dan kalau kita pergi ke restoran, misalkan kita hangout bareng teman, kita mau makan di restoran, itu kisaran 10 sampai 15 euro untuk makan, dan satu dapat apa, porsi yang gede gitu sama minum sekalian, kira-kira sekitar segitu. Ini juga termasuk murah kalau dibanding di negara-negara yang lain. Dan juga yang ketiga, tentunya fleksibilitas untuk bisa travel ke negara-negara di Eropa yang lain gitu. Karena kan mungkin teman-teman tahu di Eropa itu kan masuk ke dalam Schengen Zone. Jadi kalau kita tinggal di salah satu negara di Eropa itu, kita bisa travel ke negara-negara lainnya tanpa visa, gitu, tanpa ada pengecekan. Karena uh, ya mereka kan regulasinya, ada regulasi untuk Schengen Zone gitu. Jadi itu sih beberapa kira-kira alasan kenapa pilih Latvia gitu. Dan juga sebenarnya eh, boleh dibilang sebenarnya Latvia bukan pilihan utama sih waktu itu ketika
memutuskan untuk pengen coba berkarir di luar negeri, gitu. Sebenarnya ada negara-negara lainnya yang saya yang saya pengen tuju gitu, kayak misalkan di Jerman atau di Australia gitu. Tapi at the end yang akhirnya berhasil keterima gitu ya di Latvia ini gitu, dari perusahaan Latvia ini gitu. Ya, and how it was started. Jadi mungkin ini bagian yang penting juga nih buat teman-teman gitu. Banyak banyak banget yang nanya gimana sih awalnya kok bisa sampai ke Latvia gitu. Dulunya apakah kuliah di sana, apakah gimana, dan bayar berapa sih supaya bisa kuliah di Latvia, itu pertanyaan yang cukup banyak juga tuh yang saya dapat di DM gitu. Nah, jadi awalnya itu karena yang seperti yang saya bilang sebelumnya, saya kan kerja dulu 5 tahun di Indonesia, terus at some point saya pikir stuck gitu ya secara karir, pengen udah 5 tahun tapi gaji juga belum seberapa. Saya pengen cari sesuatu yang opportunity yang lebih bagus lah. Cuma di Indonesia juga waktu itu kondisinya sekitar tahun 2022 belum cukup banyak ya opportunity yang bagus gitu. Apalagi di bidang IT bisa dibilang itu cukup minim gitu, yang bisa kasih benefit yang bagus dan juga salary yang bagus. Jadi waktu itu saya pikir, oh apa coba ya apply kerja di luar negeri. Apalagi kalau secara IT gitu kan, apalagi di bidang software developer kan sebenarnya sama-sama aja ya yang dikerjakan gitu. Karena kalau di bidang IT software developer kan udah ada bahasa-bahasa pemrogramannya gitu. Jadi dimanapun itu sama lah secara internasional, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di um, negara-negara mana, tapi sama gitu. Kalau skill setnya itu kita punya, pasti kita juga bisa kerja di tempat lain gitu. Misalkan kita punya kapabilitas juga gitu. Jadi saya pikir seperti itu awalnya. Terus mulailah saya coba apply dari uh, LinkedIn tuh. Itu sepertinya LinkedIn belum cukup populer ya tahun 2022, tapi udah ada LinkedIn Jobs. Jadi saya coba apply selama 4 bulan. Uh, Banyak tuh ke banyak negara. Beberapa juga banyak ditolak gitu kan. Dan pada akhirnya dapatlah satu opportunity yang di Latvia ini gitu. Jadi setelah itu mereka kirim email gitu kan. Awalnya kayak nggak percaya juga sih gitu bahwa kayak ini real gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya ikutin. Pertama itu ada interview dengan HR-nya dari perusahaan yang di Latvia. Terus dengan usernya juga di perusahaan itu, di mana saya bakal ditempatkan di divisi IT. Jadi waktu itu interview, mereka kayak nanya-nanya gimana kehidupan di sana, apa kamu yakin mau pindah ke Latvia? Ini kan jauh banget loh gitu. Terus kenapa lebih uh, pilih untuk apply di Latvia gitu? Jadi mereka tanya-tanya seputar itu. Dan ya setelah interview itu berikutnya itu diundang untuk technical test secara online. Nah di sini prosesnya itu kita ada bikin meeting online melalui Microsoft Teams, terus dikasih soal dalam waktu 1 jam kita harus mengerjakan soal tersebut dengan bahasa pemrograman yang ditentukan ya, gitu. Waktu itu sesuai dengan posisi yang saya apply gitu. Nah, terus waktu itu tesnya kira-kira saya tes, terus ada 2 orang juga yang interview, yang tes. Terus kita konsepnya sih nyantai ya, seperti kayak eh, diskusi dan juga ngerjain soal. Ibaratnya kita kayak kerja kerja bareng lah sama mereka gitu selama 1 jam itu. Jadi kita bisa sambil diskusi juga mengenai soal yang dikerjakan. Nah waktu itu eh,
sebenarnya nggak selesai juga sih ngerjain tesnya gitu, karena nggak cukup ya 1 jam, karena kita dikasih soalnya kayak spontan dan harus ngerjain 1 jam itu kan, mesti butuh apa ya, konsentrasi, dan juga kalau nggak siap juga susah juga ngerjainnya. Tapi ya akhirnya mungkin hanya sekitar 30% apa 50% gitu yang berhasil saya kerjakan. Dan setelah itu surprisingly, cuma 2 jam lah atau 3 jam setelah tes saya langsung dihubungin lagi gitu bahwa congratulations gitu kan, kamu diterima eh, untuk kerja di Swisscom gitu kan. Wah, saya kaget juga ya, padahal kan tesnya eh, nggak ini gitu, nggak lancar gitu, nggak mulus. Bahkan cuma mungkin 30% saya kerjain, tapi kok bisa bisa lulus gitu. Nah, terus setelah itu tahap berikutnya dihubungin lagi sama HR-nya untuk negosiasi melalui email gitu kan, mengenai salary dan lain sebagainya. Lalu setelah oke, negosiasi dari HR-nya juga info bahwa selanjutnya kita perlu ngurusin dokumen-dokumen kamu nih yang untuk bisa berangkat ke Latvia untuk bisa kerja dan settle down di sini. Jadi ini bisa dibilang proses yang paling panjang sih, paperwork ini. Waktu itu sekitar mungkin kurang lebih itu sekitar 5 bulan gitu, karena em, banyak banget yang harus di ini ya, dilegalisasi, dan juga kita mesti, dan juga kendalanya waktu itu adalah nggak ada kedutaan Latvia di Indonesia gitu, karena ya Latvia itu kan kayak maksudnya negara kecil gitu, dan belum ada kedutaannya di Indonesia. Kebetulan di Asia juga hanya ada di India dan China gitu. Nah, jadi ini proses yang cukup sulit juga. Saya harus apply dari India waktu itu mau nggak mau, karena itu yang terdekat gitu. Jadi sebenarnya agak nekat juga gini, karena belum apa ya, kan pasti ada kemungkinan juga misalkan, wah bisa jadi di cancel nih kan kerjanya walaupun udah diterima, bisa jadi nih ya di tengah jalan batal apa gimana. Jadi waktu sempat ragu sih sebenarnya di tengah-tengah ngurus dokumen ini bakal lanjut apa enggak gitu. Tapi ya berkat apa, dukungan keluarga dan juga teman-teman, akhirnya lanjut terus aja sih, modal nekat juga gitu. Akhirnya singkat cerita berangkatlah ke India gitu kan. Di sana kita stay selama 1 bulan untuk ngurus visa ke Latvia dan juga ngurus izin tinggalnya untuk di Latvia. Jadi cukup lama di sana, uh, dan akhirnya dapat konfirmasinya gitu bahwa semua dokumennya udah lengkap, udah oke untuk bisa berangkat itu setelah hari ke-29 gitu. Jadi bener-bener ini banget ya, deg-degan banget gitu, karena cuma bisa tinggal 30 hari di sana, dan itu ibaratnya hari terakhir gitu baru dapat konfirmasi. Akhirnya dari India langsung lah berangkat ke Latvia gitu. Tiket besoknya langsung berangkat ke Latvia. Jadi nggak balik ke Indonesia lagi. Lalu setelah itu sampailah kita di Latvia. eh, Masih ada juga beberapa dokumen ya yang harus diurus, karena kan kita mesti dapat kartu izin tinggalnya. Eh, jadi selama 1 bulan pertama itu masih tahap settling down gitu. Sekalian cari tempat tinggal juga, cari apartemen di sini. Tapi dibantu juga sama ini sih agen di sini juga yang di hire sama perusahaan. Jadi selama 1 bulan pertama ngurusin akomodasi dan juga ngurusin kartu izin tinggal sih. Nah, baru setelah 1 bulan itu uh, mulailah kita onboarding session di kantor gitu kan. Selama 2 minggu itu kayak pengenalan aja sih mengenai dan juga mengenai budaya kerja di perusahaan, dan ya teknologi yang dipakai di perusahaan seperti apa. Karena kan ini di bidang IT. Baru setelah onboarding selesai, um, kita siap untuk kerja gitu setelah 2 minggu.
Jadi kira-kira prosesnya seperti itu ya. Sangat panjang sih dari awal keterima sampai Panjang banget bekerja ya, itu Kak. ya sekitar 5 bulan. Iya, panjang banget. Jadi keterima itu waktu itu 2022 bulan Oktober ya. Tapi baru mulai kerja itu bulan Maret tahun 2023 gitu, di tahun berikutnya. Jadi Tapi panjang banget untungnya sih. worth it ya, Kak, perjalanan itu yang panjang ini. Iya sih. Untungnya eh untungnya ya ini worth it dan juga real gitu kan. Nggak, maksudnya nggak scam atau gimana. Akhirnya ya bisa settle down. Itu benar-benar ini sih worth it banget itu perjuangannya. Nah, terus eh mungkin sedikit overview eh, kerja di Eropa gitu atau di Latvia, kira-kira seperti apa sih kira-kira? Baik teman-teman yang pengen tahu juga kan, perbedaannya kira-kira seperti apa dengan kerja di Indonesia. Nah, jadi kalau di Latvia ini eh, ada masa probation selama 3 bulan. eh, Setelah itu lanjut dengan konek. Jadi selama 3 bulan tuh kayak uji coba dulu ibaratnya gimana performa kita, kira-kira bagus atau enggak, cocok apa enggak. Dulu ketika ngejalaninnya sih ini juga ya deg-degan juga, wah bakal lolos ya nih, kalau enggak bisa balik lagi nih ke Indonesia, udah perjalanan jauh kan. Tapi ya puji Tuhan bisa ini sih lolos juga, keterima, terus lanjut kontrak permanen sampai sekarang udah 2,5 tahun saya kerja di Latvia. eh Kalau dari segi jam kerja itu kayak yang udah saya jelasin sebelumnya, jadi di sini 8 jam kerja dan kita tuh manage our own working time. Jadi bebas dari jam berapa aja, yang penting 8 jam sehari, yang penting targetnya selesai, nggak ada absensi juga. Jadi kalau biasa kan ada kantor yang harus fingerprint tiap hari kan, tap gitu. Nah, aku di sini nggak ada tuh yang meriksa gitu. Hanya modal ini aja sih, kepercayaan dan juga apa, kita dimonitor juga kerjaan kita beres apa enggak, kerjaan yang dikasih. Jadi fleksibel banget. Kalau untuk gaji sendiri di Latvia ini range itu sekitar 1.800 sampai 3.000 ya. Tergantung dari pasti seniority levelnya, apakah dia entry level, apakah dia uh, middle, apakah dia udah senior. Jadi semua tergantung uh, seniority levelnya gitu. Dan juga pengalaman kerja sebelumnya juga. Ya, ini. Tapi yang pasti tiap tahun juga disesuaikan juga dengan uh, kan mereka ada benchmark dan juga ada perhitungannya gitu. Juga berdasarkan inflasi tahunan di negara itu berapa. Jadi tiap tahun tuh pasti ada kenaikan juga kalau dari segi salary. Terus kalau untuk cuti juga di sini cukup banyak ya dapatnya. Tahun itu ada 24 hari, bisa dipakai kapan aja gitu. Tapi di sini nggak terlalu banyak libur nasionalnya. Mungkin libur nasionalnya itu hanya sekitar ya eh, 5 atau 6 lah 1 tahun, nggak terlalu banyak gitu. Karena kan ya mungkin di situ nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan enak tuh, libur nasional banyak banget karena ada 5 agama kan. Itu salah satu benefit juga sih. Kalau di sini cuma 5 atau 6 aja sih, nggak banyak gitu. Tapi ya untungnya banyak cutinya, ada 24 hari. Dan juga benefit-benefit lainnya ya, gitu dari perusahaan juga, kayak untuk bulan pertama itu settle down gitu kan, dibantu juga. Terus ada untuk setup equipment juga untuk kerja dari rumah, untuk beli monitor dan segala macam, itu dapat budget juga gitu di awal. Kira-kira kayak gitu overview-nya.
Nah, ini juga menarik nih, challenge and difficulties pastinya juga ada ya, selama kerja di Latvia ini gitu. Nggak semuanya mulus juga setelah sampai di sini dan kerja. eh, ada beberapa sih yang saya eh, perhatiin gitu. Pertama itu ada, eh, karena ada perbedaan budaya dan pola pikir juga, itu eh, cukup jadi kendala juga ya. Misalkan kayak di Indonesia atau ya ketika kita sekolah dulu itu kan cenderung untuk eh, apa ya, murid-muridnya itu kayak nggak tahu ya, kalau zaman saya dulu kayak cenderung malu untuk atau sungkan gitu untuk mengungkapkan pendapat karena takut salah gitu. Kalau salah kan takut takut malu, takut dikira ini ya, bodoh gitu bisa dibilang. Jadi eh, kendalanya itu gitu kalau dari apa budaya kita gitu. Nah, tapi di sini saya lihat orang-orang itu eh, berani banget untuk ngomong gitu, walaupun kadang omongannya nggak benar, kadang completely ngaco gitu. Tapi mereka berani aja ngasih pendapat gitu. Sangat Itu open salah satu discuss apa berarti ya ya Kak ya. perbedaan gitu. Iya, sangat open untuk discuss gitu. Walaupun dia nggak paham-paham banget gitu mengenai topiknya, tapi nggak pernah dijudge juga bahwa oh itu salah gitu, harusnya begini begini begini. Maksudnya dihargai aja gitu pendapatnya. Nah itu eh, salah satu hal menarik sih yang saya lihat, dan juga tentang pola pikir ya. Mereka cenderung apa, orang-orang Eropa ini lebih kritis karena ya mereka udah dibiasakan dari kecil itu selalu untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat. Jadi selalu rasa ingin tahunya tuh tinggi, dan selalu selalu bertanya why gitu, kenapa dan bagaimana. Ya, sedangkan eh, ya selalu mencari penjelasannya gitu. Jadi curiosity-nya tinggi gitu. Dan juga ada juga lost in translation itu dulu cukup sering juga di awal-awal mulai kerja, karena kan eh, dulu juga bahasa Inggris nggak terlalu lancar banget, apa apalagi di Indonesia agak sulit ya untuk kita praktek sehari-hari pakai bahasa Inggris gitu. Kayak sebenarnya sih paham bahasa Inggris, cuma karena jarang dipakai, jarang dipraktekin, jadi kaku aja gitu kalau untuk interaksi sehari-hari. Apalagi untuk di dunia kantor gitu kan. Jadi ini cukup sulit sih awalnya. Tapi setelah 3 bulan pertama lah, bisa saya bilang eh, bisa ini sih, maksudnya bisa diatasi sih masalah ini, karena kita sering sering apa ya, ngobrol dan juga sering main sama teman-teman kantor dan juga orang-orang di sini. Itu salah satu pola belajar yang ini sih yang sangat bagus ya sebenarnya. Betul banget Dan Kak, juga apalagi kan kalau di ada hal-hal di sana itu kan ya, berbeda ya Kak bahasanya sama kita, makanya kenapa di Scooters itu sendiri juga ada workabroad.id terusnya kelas bahasanya gitu Kak, jadi bisa membantu. Dan dari pengalaman Kak Daniel Santoso ini tadi yang lost in translation, semoga nanti teman-teman yang bekerja di luar negeri tidak merasakan hal yang sama begitu ya Kak. iya betul banget, karena eh, penting banget sih untuk ini ya, sebagai bekal untuk kerja di luar negeri gitu. Itu menurut saya is a must lah gitu. Untuk apa, berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Itu kayak karena itu di mana-mana perlu gitu ya. Maksudnya yang diakui secara internasional itu dimanapun kita pergi. Pasti kuncinya ya, ya is the key lah menurut saya. Terus juga yang ketiga itu homesick ya. Jadi kayak khususnya 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu kayak merasa homesick banget, kayak rindu banget sama suasana di Indonesia gitu, karena ada banyak kesulitan juga gitu kan ketika sampai sini gitu, nggak kenal siapa-siapa. Terus juga secara suhu juga beda banget ya, apalagi waktu itu eh persis seperti gambar ini gitu. Waktu itu tahun 2002 itu ketika saya sampai,
lagi musim salju di mana-mana, eh, salju tebal, dingin banget ya, minus 20 derajat mungkin. Jadi cukup sulit lah waktu itu untuk bisa adaptasi dengan lingkungannya dan juga dengan eh, makanannya dan lain sebagainya. Terus ada juga eh, tantangan lainnya itu untuk sulit ya untuk integrasi dengan masyarakat lokal gitu. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat ke negara lain gitu, kita datang sebagai ekspat, eh, pastinya penting untuk kita untuk bisa eh, ya paham dengan budaya lokal dan juga sehingga kenal dengan adat istiadat setempat gitu dan juga punya teman lokal gitu itu hal-hal yang penting banget. Tapi cukup selama pengalaman di sini itu cukup sulit juga sih untuk bisa maksudnya diterima secara apa ya masuk ke dalam bagian dari masyarakat dan juga integrate dengan budayanya dengan apa ya dengan orang-orang di sini karena secara umum kan orang Eropa memang lebih reserve lebih ini ya nggak gitu suka small talk dan juga mereka nggak gampang percaya dengan orang baru gitu apalagi dengan foreigners gitu kan jadi itu take times banget sih apalagi kalau teman-teman tahu di Latvia ini salah satu negara yang betul-betul introvert banget sih negaranya untuk introvert jadi benar-benar orangnya itu ini banget ya pemalu di sini dan juga pendiam nggak gitu banyak ngomong gitu jadi cukup tough sih di untuk bagian itunya lalu salah satu hal juga yang cukup menantang itu dari segi time management ya karena mungkin kita dulu di Indonesia tinggal dengan keluarga gitu kan. Otomatis ada yang masakin, ada yang eh, ya nyiapin makanan, ada yang bersihin rumah. Tapi kalau di sini harus ngelakuin semua sendiri nih, masak sendiri, beres-beres sendiri, belanja sendiri juga, rumah sakit juga mesti sendiri. Wah, pokoknya semuanya itu mesti atur sendiri deh. Jadi kayak mesti pintar-pintar bagi waktu gitu. Karena berasa jadi cepet banget waktunya. Oh udah Senin lagi nih, udah weekend lagi gitu. Karena banyak yang dikerjain, nggak cuma kerja doang gitu. Nah, uh, last but least mungkin yang bisa saya share itu mengenai tips and trick ya untuk kerja di Eropa. Jadi ini berdasarkan pengalaman juga awalnya itu yang paling penting itu uh, kita harus upgrade profile LinkedIn kita. Karena LinkedIn itu adalah ibaratnya sosial media untuk profesional gitu. Jadi uh, pasti dong kita nggak mungkin kalau profilnya kita buluk misalkan kita bisa bisa stand out gitu di mata recruiters. Sama juga kayak di Instagram atau di Facebook ya. Kalau misalkan profil kita misalkan isinya nggak bagus gitu atau mungkin postingannya cuma satu dua apalagi nggak ada foto profil sendiri fotonya anime misalkan itu pasti kurang bagus banget ya apalagi ketika misalnya deketin orang yang kita suka gitu gimana dia mau percaya gitu kalau misalnya profil kayak gitu nah ini sama juga kayak di LinkedIn juga gitu kalau kita mau dilihat dilirik nih sama recruiter kita harus bagusin juga profil LinkedIn kita. Kita harus banyak ikut apa namanya um, online learning online yang dapat apa yang bisa dapat sertifikasi sertifikasi gitu kan ada banyak nih online learning platform tuh itu sangat membantu banget sih kalau kita uh, bisa pasang itu juga di LinkedIn profile kita terus juga pastinya pengalaman kerja atau pengalaman pendidikan sebelumnya itu juga mesti dimention secara jelas juga di LinkedIn profile kita gitu juga info mengenai diri sendiri kayak deskripsi singkatnya itu mesti jelas juga lalu setelah itu juga upgrade CV jadi gak cuma LinkedIn profile tapi CV juga
harus di-upgrade gitu, karena ini kunci banget sih ketika kita lamar kerja gitu. Kalau misalkan CV kita jelek atau nggak relevan dengan kerjaan yang lamar, posisi yang dilamar pasti nggak bakal menarik juga di mata recruiter gitu. Jadi mesti upgrade CV, kan udah banyak juga tools-tools online yang bisa dipakai untuk bisa jadi guideline lah gimana cara nyusun CV yang baik. Terus juga bahasa Inggris itu mandatory banget sih, itu must gitu. Jadi ini mesti benar-benar dikuasain, perbanyak praktek, bukan cuma grammar tapi juga pronunciation, speakingnya juga mesti bagus gitu. Jadi mesti sering-sering ini ya latihan gitu. Kalau bisa ya kursus atau gimana, yang penting harus benar-benar dalemin gitu. Karena ini kuncinya kalau kita misalkan hard skill kita bagus gitu, sesuai dengan posisi yang dilamar, tapi kita nggak bisa bahasa Inggris, susah juga gitu. Kayak contohnya ada banyak eh, kolega-kolega saya juga di perusahaan sebelumnya di Indonesia, sebenarnya banyak yang hebat-hebat secara skill yang lebih apa, yang di atas saya juga gitu dari segi IT. Cuma mereka emang nggak bisa, nggak ada skill basic bahasa Inggris gitu, memang nggak ada sama sekali. Jadi susah juga gitu untuk bisa kerja di luar. Terus perlu juga untuk belajar interview dalam bahasa Inggris. Ini penting juga sih ketika kita lamar kerja, apply kerja untuk keluar, kita mesti siapin dulu sebelumnya nih untuk sebelum dipanggil interview. Jadi persiapan dulu yang banyak, kayak gimana kira-kira apa aja yang bakal ditanya, dan siapin juga jawaban-jawaban kita gitu eh, dengan struktur yang baik. Jadi kita udah prepared banget ketika interview nanti. Terus juga persiapan untuk technical test. Mungkin di sini saya banyak kasih contoh tentang IT karena berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau di IT kan ada technical test, tapi mungkin di bidang teman-teman di bidang yang teman-teman tekuni mungkin ada juga semacam tes atau lain sebagainya. Intinya bisa fokus ke situ juga untuk persiapin. Lalu yang terakhir, last but not least juga ini penting juga, belajar juga untuk maksudnya tips-tips survival dasar lah, seperti masak, bersih-bersih dan sebagainya gitu. Karena eh, ya kalau di luar negeri ini nggak ada yang bisa bantuin gitu, hanya diri sendiri aja yang kita andelin gitu untuk masak dan lain-lain. Oke, kira-kira itu sih yang bisa di-share. Mungkin nggak terlalu banyak karena durasi juga. Nanti takutnya kelamaan. Mungkin selanjutnya bisa saya kembaliin ke Kak Rania. Oke Kak, wah luar biasa sekali insight yang diberikan oleh Kak Daniel Santoso. Tadi aku mencatat berbagai macam hal. Yang pertama dari overview-nya, perjalanan, tantangan, kesulitan, dan masih banyak lagi. Bahkan yang paling aku highlight di sini adalah tips dan trik dari Kak Daniel Santoso. Yang pertama harus update LinkedIn profile, upgrade CV, dan juga skill bahasa Inggris, interview, persiapan tes, dan lain-lain. Yang aku lihat-lihat nih, ini sudah tersedia banget di workabroad.id nih teman-teman semuanya. Oke, Kak Daniel Santoso, di sini di kolom chat kita sudah banyak sekali berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin aku bakalan membacakan satu dari pertanyaan teman-teman yang ada di sini, lalu nanti akan ada open Q&A di mana teman-teman diwajibkan untuk raise hand dan juga menyalakan kamera seperti itu. Aku izin bacakan satu dari sekian banyaknya pertanyaan ini ya, Kak. Yang pertama ini Boleh. dari sebentar, saya bacakan dari Valih. Pertanyaan yang kedua, saat daftar kerja via LinkedIn biasanya ditanya apakah kita butuh visa sponsorship atau enggak. Berarti perusahaan Kak Daniel ini memberikan visa sponsorship kah? Atau cara mengetahui bahwa perusahaan ini bisa sponsor visa gimana ya, Kak? Seperti itu mungkin boleh dijawab oleh Kak Daniel Santoso. Oke, oke. Pertanyaan yang bagus ya ini ya. Karena awalnya dulu ketika saya apply juga saya kurang tahu mengenai hal ini. Jadi biasanya dari apa lowongan kerja yang ada itu mereka itu beberapa ada yang cantumin
untuk kayak sponsor untuk bisa memprovide visa sponsorship. Tapi ada juga beberapa itu yang nggak bisa untuk provide visa sponsorshipnya. Jadi kalau untuk saya ini ketika itu ternyata perusahaan saya itu bisa untuk memprovide visa sponsorship gitu. Em, Bersyukurnya sih itu ya. Dan banyak juga sebenarnya perusahaan-perusahaan lain yang bisa kasih visa sponsorship juga. Makanya biasanya di lowongannya itu dia ada kayak pertanyaan apakah kamu sponsorship. Kira-kira begitu sih. Karena memang caranya supaya kita bisa datang dan kerja di negara lain ya harus ada sponsorshipnya, harus ada invitationnya gitu. Kalau nggak bisa langsung datang tiba-tiba dan jadi pengangguran gitu, nggak bisa. Alright, jadi memang perlu dilihat kembali ya teman-teman profil mengenai perusahaan tersebut apakah memang menyediakan atau tidak dari pengalaman Kak Daniel Santoso seperti itu. Oke Kak, aku juga izin menjawab. Tadi ada beberapa teman-teman yang bertanya untuk rekaman dan materi webinar ini apakah nantinya di-share? Jawabannya iya teman-teman nanti akan di-share. Jadi pastikan bahwa teman-teman sudah subscribe YouTube dari workabroad.id yakni workabroad_id di YouTube. Jadi nanti recording dari webinar kali ini akan di-share di sana. Bagi teman-teman yang ketinggalan, jangan khawatir karena bisa ditonton kembali. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada satu orang yang raise hand. Oke, kita langsung saja. Jadi teman-teman regulasinya atau aturan dari Q&A ini adalah harus raise hand dan akan terpilih tiga tercepat. Begitu ya. Oke, baik kita mulai saja. Kalau di layar saya, ini yang paling pertama angkat tangan adalah dari William Enos. Oke, dari William Enos dipersilakan untuk on mic dan juga bisa menyalakan kameranya. Halo, Halo. halo malam semua Kak Daniel. Jadi ada pertanyaan sih, berapa ada tiga sih. Wah, Eh, banyak juga langsung ya. aja, langsung nanya ya. Oh jadi perkenalan dulu, nama saya Ya, William. Saat ini saya software engineer di Indonesia. Gitu. Pertanyaannya adalah yang pertama, ini ada tiga nggak apa-apa ya? Semuanya ditanya. hmm, gimana keadaannya? Dipersilahkan mungkin yang Boleh paling ya? di-highlight begitu ya. Ya, Oke, Ya, yang paling ada. di-highlight di Oke. pertanyaan. Eh, Pertanyaannya adalah apakah ijazah S2 tuh pengaruh dalam arti tuh kalau dibandingin sama kandidat lain itu bisa jadi poin plus untuk recruiter di sana, terutama dalam industri IT ini sih. Itu sih Kak. oke. Ya, jadi kalau ijazah S2, sebenarnya kalau untuk di Eropa ini, eh, mungkin saya bisa ngasih taunya kalau di bidang IT ya. Contohnya kayak misalkan untuk di bidang IT, apalagi kalau untuk posisi yang lebih eh, praktikal, contohnya seperti software developer atau analis, sebenarnya nggak terlalu diperhitungkan ya kalau ijazah S2. Karena mayoritas perusahaan di sini lebih menitik beratkan sama pengalaman dan juga sama skills dari orang-orangnya. Jadi kalau punya pengalaman dan juga skills yang cocok nih, yang sesuai dengan posisi yang dilamar, biasanya itu yang akan diprioritasin sih untuk dipilih gitu. Secara khusus untuk posisi-posisi yang lebih praktikal gitu, yang lebih memang butuhnya skill yang praktis gitu, yang untuk uh, ya kan kalau di IT itu yang untuk development, untuk coding. Banyak juga sebenarnya teman-teman di sini yang sebenarnya sama sekali nggak ada ijazah, bisa dibilang mereka cuma kayak ibaratnya lulus dari high school terus mereka ambil sekolah tinggi ya, misalkan nggak tahu kalau di Indonesia sekolah tinggi itu ijazahnya apa, terus mereka juga ikut bootcamp lagi, bootcamp IT biasanya.
Mereka kayak 6 bulan bootcamp, terus setelah selesai mereka dapat skill, dapat pengalaman juga karena ngerjain project. Nah, biasa kayak gitu tuh bisa jadi modal yang bagus juga untuk apply gitu, untuk bisa start sebagai entry level gitu. Jadi nggak ini sih, nggak nggak terlalu pengaruh sebenarnya ijazah, kecuali mungkin ya untuk hal-hal yang untuk posisi-posisi yang sifatnya manajerial gitu, seperti misalkan untuk product manager, project manager, atau posisi-posisi yang berkaitan dengan bisnis gitu, yang butuh juga pengetahuan yang mendalam juga secara teori, secara riset itu sepertinya cukup penting juga untuk apa? Untuk punya ijazah S2 gitu. Itu sih kira-kira. Baik, bagaimana? Apakah sudah terjawab, William? Sudah cukup, Pak. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih kembali, William. Kita langsung saja, Kak, beralih Terima ke kasih, Kak Daniel. kita Thank you, thank beralih you. ke penanya selanjutnya. Baik, di layar saya ini yang paling cepat raise hand ada Muhammad Furkonudin. Baik, untuk Muhammad Furkonudin dipersilakan untuk open mic dan juga menyalakan kameranya. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Sebentar kameranya belum on. Sudah terlihat ya? Oke, Udah. jadi ada 2 pertanyaan sih, Mas. Jadi pertama tadi kalau nggak salah ada waktu prepare itu 5 bulan ya dari waktu diterima di perusahaan yang dilamar. Nah, selama 5 bulan itu kan artinya kita sudah resign ya jatuhnya ya. Maksudnya selain preparation untuk visa, apalagi sih yang memang harus disiapkan gitu. Artinya kita apakah harus memang punya tabungan selama 5 bulan itu. Artinya kan kita udah resign tuh selama 5 bulan itu. Terus yang kedua untuk masalah salary dan pajak. Di sana itu gimana? Apakah ada yang tadi disebutkan itu ada? Apakah itu memang THP atau memang gross? Dan kalau memang itu ada berapa persen pajak yang memang dibebankan ke kita dan pemerintah di sana gitu. Oke, itu sih. Terima kasih. Oke. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau em, di sini itu ya tadi kan mengenai ininya ya, dalam waktu 5 bulan itu. Jadi iya, jadi dalam waktu 5 bulan itu sebenarnya itu kan yang panjang adalah proses ngurusin dokumennya dan juga masalah legalnya gitu untuk kita bisa berangkat ke Latvia. Jadi dalam waktu 5 bulan itu sebenarnya saya belum resign tapi masih kerja di perusahaan sebelumnya. Karena kan nggak selama 5 bulan itu kan maksudnya kita cuma banyakan sih nunggu dokumennya diproses dan nunggu keputusan dari lembaga-lembaga imigrasi yang ada di Latvia gitu. Jadi bisa dibilang masih free sih selama 5 bulan tuh waktu itu tetap kerja. Cuman ketika udah dapet kayak oke-nya dari pemerintah Latvianya gitu bahwa kita bisa apply buat izin tinggal dan kita udah dapat oke buat kerja di sana, baru dari situ saya mulai resign. Kira-kira sekitar 3 bulan lah, 3 bulan sebelum saya berangkat tuh. Karena waktu itu kenapa 3 bulan? Sebenarnya karena saya harus ke India dulu sih gitu. Jadi kan di Indianya sendiri itu butuh 1 bulan, eh, baru dari Indianya ke Latvia. Jadi sebenarnya cukup panjangnya di situ sih. Tiga, 3 bulan sebelumnya udah resign, jadi nggak dapet salary selama 3 bulan. Baru akhirnya sampai di Latvia mulai kerja itu 3 bulan kemudian. Eh, ya kira-kira seperti itu sih panjang prosesnya. Terus tadi eh, yang kedua itu pertanyaannya, sorry boleh diulang tadi? Untuk pajak, Mas. Pajak dan Oke. itu gross atau emang THP? Ya, oke.
Jadi kalau untuk gaji yang tadi saya show di slide yang sebelumnya itu sebenarnya lebih ke net sih. Jadi setelah dipotong pajak. Kalau di Latvia sendiri pajaknya itu sekitar 30% ya. Jadi cukup besar gitu. Jadi kalau grossnya itu ya bisa dibilang ya jauh lebih tinggi dari itu gitu setelah sebelum dipotong 30%. Tapi kalau untuk net sendiri itu masuk dalam range itu gitu, yang dari 1.800 sampai 3.000 tadi gitu. Oke, terima kasih. Mungkin eh, Kira-kira itu. ya nanggepin ya Mas satu untuk yang tadi untuk masalah perizinan visa. Apakah expectednya memang eh, maksudnya panjang gitu? Soalnya kan kalau di Indonesia kita kayak one month notice kayak izin sehari aja pun nggak dikasih gitu loh. Jadi emang langsung harus masuk hari itu juga gitu. Sedangkan di sana kan kayaknya panjang tuh. Ataukah memang di luar itu memang ya emang ekspektasinya seperti itu gitu. Maksudnya untuk notice periodnya ya atau gimana? Iya, notice periodnya. Oh, jadi kebetulan dari perusahaan yang di Latvia sini sih nggak ada pressure untuk cepet-cepet join karena mereka kan juga paham maksudnya prosesnya itu memang panjang gitu kalau untuk datangin orang dari luar dari negara lain. Jadi memang mereka udah antisipasi sih bahwa prosesnya bisa panjang seperti itu. Jadi ya eh, maksudnya cuma diusahakan aja yang tercepat gimana dan juga dari eh, perusahaan saya sebelumnya juga saya udah antisipasi juga bahwa kira-kira kapan nih saya harus resign, jangan sampai juga terlalu dadakan dengan keberangkatan saya ke Latvianya. Jadi udah di ini sih perhitungkan aja sebelumnya gitu. Tapi kalau dari perusahaan sini sendiri nggak ada pressure gitu. Tapi nggak tahu ya mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang lain, misalkan proyeknya itu lagi urgent juga, mungkin mereka bisa nge-push untuk lebih cepat lagi join. Kira-kira begitu. Baik, semoga menjawab ya, Kak Oke, Muhammad Furqanuddin. thank you, Ya, Mas Dan. terima kasih kembali. Thank you. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, aku mau membacakan dan juga meluruskan salah satu pertanyaannya dari Ibnu Febrian. Kak, kalau mau kerja ke luar negeri, apakah harus ikut program US Building dulu? Jawabannya adalah teman-teman, ada berbagai macam program, salah satunya adalah program S Building. Nah, bagaimana caranya untuk mempersiapkan dirinya teman-teman mengikuti berbagai macam program-program bekerja di luar negeri, teman-teman nantinya bisa langsung saja masuk ke kelas yang disediakan di workabroad.id. Nanti akan dikirimkan linknya oleh admin, jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu untuk persiapan tesnya, bahasa Inggrisnya, dan juga wawancaranya. Nah, selanjutnya, kalau kita langsung saja beralih ke Daniel Santoso ke pertanyaan yang ketiga, yakni dari kalau di layar aku ada dari Kak Elisa. Dipersilakan untuk Kak Elisa untuk open mic dan juga bisa menyalakan kameranya. Halo, apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas terdengar, Kak. Iya. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam untuk Kak Daniel dan juga eh, teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Kak, terkait dengan prospek kerja di luar negeri khususnya di Eropa ini, eh, apakah ada misalnya seperti website ataupun eh, sumber terpercaya yang bisa digunakan untuk mencari-cari informasi selain daripada website perusahaannya langsung, terkhusus bagi yang baru tamat dari S1, mungkin yang memang masih fresh graduate, Kak. Itu untuk pertanyaan saya, dan jika memang ada, apakah nanti selain daripada visa akan dibiayai untuk penerbangan atau itu balik ke para kandidatnya? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Jadi ini informasi yang penting juga ya sebenarnya buat teman-teman uh, yang lain. Jadi kalau untuk website untuk cari lowongan kerjanya di luar negeri, sebenarnya
ada beberapa sih, cukup banyak, nggak hanya dari LinkedIn aja, tapi ada juga misalkan dari relocate.me atau uh, ada beberapa lain sih, ada sekitar 5 atau 6 gitu, ya, yang maksudnya secara umum saya tahu gitu untuk cari kerja di luar negeri. Tapi ada satu mungkin tips juga yang bisa teman-teman coba, bisa juga dicari kayak job portal lokal di negara nya tersebut, misalkan kayak di Latvia. Di sini juga ternyata ada kayak beberapa website yang kayak untuk cari kerja, website lokal lah yang didevelop sama uh, orang Latvianya sendiri gitu, yang emang khusus buat kayak cari kerja gitu. Jadi bisa juga di teman-teman coba apply dari situ. Jadi nggak hanya dari LinkedIn atau dari uh, ya kayak relocate. Jadi itu salah satu tips yang mungkin berguna juga gitu. Misalkan teman-teman pengennya kemana? Pengennya ke Jerman misalkan. Nah, di Jerman tuh juga ada website job portalnya sendiri gitu, khusus untuk Jerman, atau di misalkan di Czech Republic itu juga ada job portalnya sendiri. Jadi mungkin itu bisa menjadi peluang juga untuk apply ya, supaya mungkin opportunity lebih besar untuk dipanggil gitu, dan untuk kita apply, jadi lebih banyak pilihan. Dan untuk em, tadi kedua kan tentang eh sorry, boleh diulang lagi yang kedua? Baik, Kak. Yang kedua itu tadi kalau memang misalnya ada yang juga provide dari segi visa untuk tiket eh, keberangkatannya, apakah ada juga company yang, maksudnya apakah sebagian besar company juga provide, khususnya dari kandidat luar negeri atau bagaimana, Kak? Gitu. Kalau untuk visa itu balik lagi tergantung kebijakan company-nya ya. Kalau memang dia secara kebijakannya bisa memprovide kandidat dari luar negeri, biasanya dia akan ya melakukan itu gitu. Tapi nggak, beberapa perusahaan juga nggak bisa memprovide itu karena mungkin secara peraturan juga mungkin mereka harus bayar lebih kalau mereka hire dari luar negeri. Jadi balik lagi sih ke perusahaannya masing-masing gitu. Mungkin teman-teman harus carinya ke perusahaan yang memang jelas untuk bisa provide visa sponsorship untuk kerja ke negaranya tersebut gitu. Baik, bagaimana Elisa? Apakah sudah terjawab? Oke, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah terjawab. Baik. Terima kasih kembali Elisa. Oke, teman-teman, karena tadi kita sudah menyinggung banyak banget ya dari pertanyaan-pertanyaannya mengenai bekerja di luar negeri. Nah, kali ini aku pengen ngejelasin ke teman-teman terkait dengan Work Abroad Festival. Nah, jadi Work Abroad Festival yang teman-teman ikuti pada malam hari ini merupakan acara virtualnya, tapi nanti akan diadakan secara offline begitu, dan ini bersifat gratis. Jadi seluruh peserta bisa hadir. Apakah teman-teman di sini ada yang dari Denpasar mungkin begitu ya, atau dari Jakarta dan lain sebagainya? Kalian bisa langsung mengikuti, dan yang paling penting adalah dicatat tanggalnya. Di Jakarta ada pada tanggal 14 Desember, di Bekasi yang paling terdekat itu di 16 November, dan di Bandung ada tanggal 23 November, di Surabaya tanggal 30 November, dan yang terakhir di Denpasar tanggal 7 Desember. Nah, untuk acaranya dan juga venue-nya akan berada di mana, teman-teman pastikan untuk pantengin Instagram workabroad.id begitu. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih yang teman-teman dapatkan nantinya selain kalian mendapatkan peluang untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi dan juga seminar, akan ada interview simulation. Nah, ini penting nih, tadi sudah disinggung sama Kak Daniel Santoso mengenai bagaimana perjalanannya beliau menghadapi berbagai macam persiapan, termasuk salah satunya adalah interview berbahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada career assessment. Ini juga penting, teman-teman harus memiliki yang namanya career assessment supaya bisa melihat life mapping atau kedepannya peluang kerja teman-teman itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah free work abroad consultation. Jadi teman-teman nanti bisa konsultasi secara gratis, yang paling penting untuk bekerja di luar negeri ini. Dicatat ya teman-teman, tadi tanggal-tanggalnya.
Dan juga jangan lupa untuk hadir. Oke, kita sudah hampir berada di penghujung acara. Namun sebelum itu, saya mohon Kak Daniel Santoso untuk dapat on cam kembali, karena sesaat lagi kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik, em, boleh teman-teman dinyalakan kameranya untuk menampakkan wajahnya yang cantik dan juga tampan pada malam hari ini. Siapa tahu salah satu dari teman-teman yang ada di sini bisa ketemu sama kita secara langsung dan bisa berkesempatan untuk bekerja di luar negeri. Amin. Begitu ya, Kak. Oke, baik. Kalau begitu, dipersilahkan kepada operator untuk dapat mengambil gambar ini. Saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1, senyum. Baik, slide selanjutnya 3, 2, 1. Baik, di sini ada beberapa slide. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Danina Santoso karena sudah berbagi bersama kita di sini insight yang sangat penting dan juga sangat berharga bagi kita. Teman-teman jangan lupa untuk mengklik konsultasi gratis yang teman-teman bisa nanti hubungi lebih lanjut terkait dengan informasi workabroad.id. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Danina Santoso, kami sangat mengapresiasi waktu dan juga tenaga Kak Danina Santoso. Padahal di sana masih siang hari ya Thank you, teman-teman, thank you. tapi semangatnya luar biasa. Mungkin di tengah-tengah kesibukan Kak Daniel Santoso tetap menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita. Dan semoga teman-teman di sini tadi bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa yang terakhir adalah mengikuti kegiatan Work Abroad Festival pada kota-kota kalian yang akan diselenggarakan secara gratis. Pastikan teman-teman mencatat tanggalnya. Baiklah, kalau begitu saya dari tim Scooters pamit undur diri dan terima kasih banyak sekali lagi ke Dana Santoso dan sampai jumpa teman-teman di kesempatan lainnya. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak.